kayaknya Sembronya itu bohongin gue deh. Karena dia bilang, oh, gue punya pengalaman pengalaman kerja di Indonesia itu nggak dihitung di sini. What's up, beautiful people? Welcome back to my channel. Ini agak ajaib, nggak kelihatan ya? Agak-agak putih ya, tapi itunya saljunya nggak kelihatan. Ini udah bulan 4 ya, tapi masih dari semalam itu kayak bersalju, terus ada kayak snow dikit, bukan storm dikit. Kenceng banget anginnya. Padahal ini bulan 4 loh, jarang loh ada beginian. Iseng aja, ini gue masih kerja. Masih baru jam 10 pagi, jadi masih kerja. Ini berhubung, bentar ya. Begini kali ya. Tapi ada rumput-rumput. Sebentar ya. Gua kesinin dulu. Gua pindahin dulu deh. Ini bambunya. Bambu ya ini bener. Jadi ceritanya ini berhubung lagi kerja. Ini kali ya. Gue mau cerita dikit soal pengalaman kerja gue selama di Belanda. Jadi kayaknya lo orang udah tahu ya kalau gue sambil kerja ya. Gue itu di Belanda udah 19 tahun. Jadi pertama kali gue nyari kerja itu nggak gampang sih. Karena dulu gue pikir karena newcomer ya, jadi bahasa Belanda gue kan jelek ya. Ya sampai hari ini juga masih jelek sih. Sambil ngerokok. Sambil kerja, sambil ngerokok. Jadi mungkin setahun pertama dulu gue nyampe Belanda, terus sebagai newcomer itu diharuskan ini ternyata ada ininya ya, laptop gue ya. Gini ini ada diharuskan sekolah bahasa Belanda. Sekolah bahasa Belanda itu dulu gue lakuin setahun. Karena emang diharuskan sama pemerintah Belanda itu. Setelah itu gue berniat nyari kerja, tapi nggak tahu mau kerja apa karena bahasa Belanda gue jelek, bahasa Inggris juga, ya begitu deh. Jadi gue dulu ada temen orang Indonesia namanya Ade, dia itu bilang ayo ikut gue kerja di restoran. Waktu itu di restoran Jepang, gue masih ingat, di Amsterdam. Karena dia itu dulu jadi temen gue ini, si adik jadi manajernya di restoran itu. Jadi gue direkrut di restoran Jepang, bikin sushi segala macem selama sekitar kayaknya hampir 3 bulan atau pas 3 bulan gitu. Setelah itu gue sebenarnya gue nggak demen kerja di restoran karena background gue itu kerja di office, di kantoran. Dulu di Indonesia juga gue kerja di perusahaan namanya Evergreen, di bagian finance sekitar 5 tahun juga. Sebelum itu sebelum di Evergreen gue juga pernah sekitar setahun di perusahaan ABC namanya, Arta Boga Cemerlang. Jadi emang background gue itu kerja kantoran, nyampe Belanda, gue kerja restoran tuh gue nggak demen. Masalahnya weekend harus kerja. Terus
berangkat kerja jam 3-an sore, kerja sampai jam 10, jam 11 malam. Nggak tahu, gue nggak demen aja. Akhirnya setelah 3 bulan, gue bilang, wah ini bukan gue banget gitu kan. Akhirnya gue nyari kerja melalui Adsen Bureau. Adsen Bureau itu sejenis agensi buat nyari kerja. Itu pertama kali tuh gue interview, terus kayaknya Adsen Bureau-nya itu bohongin gue deh. Karena dia bilang, oh gue punya pengalaman pengalaman kerja di Indonesia itu nggak dihitung di sini. Eh, jadi gimana ya? Ini bukan perusahaan internasional. Terus gue bilang itu Evergreen itu perusahaan internasional karena dari Taiwan. Jadi buat orang Indonesia, buat Indonesia itu perusahaan internasional sebenarnya. Tapi gue ngalah lah karena gue juga waktu itu masih bego-bego kan. Dengerin aja kata si orang agent ini. Akhirnya dicariin kerja, dapet di perusahaan Amrik. Itu perusahaan internasional pertama yang gue pernah kerja di Belanda. Eh, Cuman bagian administrasi, ringan banget administrasinya. Mereka emang perlu, perusahaan Amrik ini namanya BMC Software. Mereka di bagian perusahaan software. Dan emang buat temporary sih, mereka cuma perlu 3 bulan. Tapi gue di situ 4 bulan. Terus gue balik ke agensi gue bilang gue nggak demen kerja administrasi gitu, terlalu ringan. Sok banget ya gue ya. By the way, sebelum gue lanjut, ijazah gue itu cuman S1 di BINUS. Di sini gue nggak pernah kuliah. Karena BINUS kan internasional, bisa dipakai lah internasional. Jadi namanya Diploma Verwaderen, itu di-adjust ke levelnya Belanda. Namanya HBO gue jadinya. HBO, HBO, ya. Terus dari administrasi ini, gue bilang ke agensi gue nggak demen karena terlalu ringan. Akhirnya gue dicariin kerja lagi, interview lagi, dapat perusahaan Amrik lagi. Namanya State Street Bank and Trust. Bagian finance juga. Itu kalau nggak salah 9 atau 10 bulan. Gue kerja di situ. Terus one day gue ketemu temen gue, orang Indonesia, ketemu kenalan, namanya Guandi. Nah, Guandi ini berjasa loh sama gue. Thank you ya Guandi ya. Sampai sekarang gue masih berteman sama dia. Dia kenalin gue ke perusahaan Curaçao, namanya Citco, CITCO. Kepanjangannya Curaçao International Trust Company. Jadi ini dia juga ada bagian fund, dia ada bagian fund servicesnya, terus dia ada bagian trustnya juga, trust company-nya dia ada. Dia ada juga banknya. Gue di situ bagian treasury selama 1,5 tahun. Udahan itu gue pindah ke perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang ini gue 10 tahun. Gila ya, 10 tahun loh gue di perusahaan Jepang, namanya Konica Minolta. Kalau mungkin lo orang pernah dengar dulu-dulu banget ada yang namanya kamera Minolta zaman dulu. Sekarang udah nggak ada, udah bangkrut. Kamera Minolta. Terus kalau sampai sekarang dia ada ini mesin fotokopi, namanya Konica Minolta. Ini perusahaan Jepang, mereka juga ada subsidiary-nya, bukan anak perusahaan sih, bagian tipe perusahaan yang lain. Itu mereka ada juga di lensanya kamera, teropong, kayak gitu-gitu. Nah di sini gue 10 tahun. Terus kenapa gue pindah dari Konica Minolta setelah 10 tahun? Karena one day mereka back office-nya kayak supply chain, finance accounting-nya, dan back office bagian lainnya itu, departemennya itu mereka pindah ke
Romania. Itu tahun 2019 April. 2019 April mereka pindah ke Romania. Di Romania itu kan murah ya. Satu kali gua gaji di sini, mereka bisa gaji 3 orang di situ. Jadi semua ya cut cost lah ya. Eh, jadi semua orang itu termasuk gue itu karyawannya itu semuanya diberhentiin. Akhirnya gue gue nganggur selama 2000 April 2019 sampai Oktober 2019. Terus dari situ akhirnya gue nyari dapat di LinkedIn perusahaan yang gue sekarang namanya Seagate. Terus kebetulan gue ada temen namanya Danar dan Maria, orang Indonesia kerja di situ. Terus gue kontak si Danar sama Maria, gue bilang, perusahaan lu ada lowongan nih di finance accounting. Akhirnya mereka gue via CV gue kirim ke temen gue ini Maria. Akhirnya si Maria ini kirim ke bosnya, finance manajernya. Terus interview pertama, interview kedua, akhirnya diterima. Tapi diterimanya itu juga ada dramanya, say. Dramanya, gue masih ingat interview bulan Mei 2019. Terus udah interview pertama, interview kedua, udah diterima, udah jabat tangan. Terus kata si orang yang interview gue itu sekarang manajer gue. Dia bilang, selamat ya, selamat bergabung ya, bla 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 bla. Seneng dong gue pulang dong. Terus dia bilang, entar 2 minggu lagi dikirim kontraknya. Udah dikirim kontraknya bulan Juli, udah boleh masuk, udah bisa masuk. Seneng dong gue. Sementara waktu itu gue ada 3 interview lagi setelah yang ini. Kalau nggak salah di Mitsubishi, perusahaan namanya Mitsubishi, terus ada 2 dari agency. Karena gue pikir gue udah diterima, gue tolak dong. Gue telepon dong 2 agency ini sama si Mitsubishi ini. Gue bilang, gue udah dapet ini nih, kerjaan baru nih. Jadi there is no point buat interview lagi kan. Akhirnya ya udah dong, udah selesai. Terus seminggu kemudian perusahaan gue ini yang sekarang nelfon gue lagi, dia bilang, waduh, sorry, kayaknya kontrak lu harus dibatalin karena kita belum ada persetujuan dari HQ-nya, headquarter-nya di Amrik. Gue bilang, wah gila. Gue ini gimana nih, gue tadi udah seneng, langsung mood gue langsung ke jurang, say. Akhirnya gue bilang, waduh, gue udah nolak lagi yang tiga perusahaan ini, 2 agensi sama 1 Mitsubishi ini. Akhirnya gue telepon lagi, gue telepon balik, gue bilang, sorry ya, gue ceritain dong, gue jujur, masih bisa di interview nggak, bla 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 bla. Yang 2 agensi ini bilang lowongan udah nggak ada. Terus yang si Mitsubishi ini bilang, boleh deh, sebenarnya kita udah dapat orang, cuman boleh lalu interview. Mereka belum deal dengan orang itu, tapi siapa tahu mereka lebih cocok sama gue kan. Mereka mau lihat. Terus gue datang dong besoknya ke situ, duduk dengan 2 manajernya mereka. Bukan, manajer finance-nya sama CEO-nya. Terus CEO-nya bilang, kalau lihat dari CV gue, dia bilang, gue yakin lu bisa dengan kerjaan ini, tapi gue mau lihat lu bisa fit dengan timnya mereka. Tahu nggak lu apa? Interview itu tidak sama sekali ngomong atau ngobrol tentang kerjaannya, tentang psikologi gue, gimana ini, gimana itu, bla 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 bla. Akhirnya sejam setelah itu gue pulang. Dia bilang kasih tahu gue setelah 2 hari. Pas 2 hari mereka ternyata lebih demen orang itu. Berarti nggak jodoh kan, say? It's okay, namanya juga usaha ya. Setelah itu 2 semingguan berikutnya, tiba-tiba sama perusahaan gue yang sekarang ini, Seagate, nelfon gue balik. Orang HR-nya, dia bilang, lu udah dapat kerjaan belum? Kalau belum,
lowongan yang kemarin itu masih ada sebenarnya. Sekarang orang HQ-nya di Amrik tuh udah approve. Kalau gue bilang, wah ini bener nih, tapi jangan di cancel lagi. Eh, gue bilang jadi cancel lagi. Akhirnya dia bilang enggak, buat lu punya secure, kita 3 hari lagi. Dia bilang dia bakal kirim kontrak buat gue. Tapi waktu itu bulan Juli. Gue masih ingat bulan Juli. Tapi kerjaannya itu mulainya bulan Oktober. Mau nggak lo nunggu? Gue bilang, gue pikir gini. Kalau gue nggak terima, gue lamar-lamar yang lain belum tentu Oktober gue dapat kerjaan. Ya kan? Akhirnya gue bilang, oke lah, gue terima. Oktober baru mulai. Ya udah, selama Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan itu ya senang aja gue. Holiday kemana-mana, jalan sana jalan sini. Sementara Oktobernya gue udah dapet kerjaan. Jadi akhirnya Oktober gue masuk ke situ, training. eh Terus Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. Maret tahun lalu 2020 tiba-tiba COVID kan, jadi kita lockdown, perusahaan bilang harus kerja dari rumah. Sampai sekarang aja udah bulan April. Jadi dari tahun lalu Maret sampai April sekarang, jadi udah setahun sebulan lah kerja di rumah. Kangen juga sih sama kolega-kolega yang lain kan. Terus selama 5 bulan itu kan sebenarnya kok nggak begitu begitu apa namanya, belum menguasai semua lah. Jadi buat training online itu sebenarnya double double sulit. Biasanya kalau ada di kantor kan, kalau ada orang training gue, kayak klik ini nih, klik ini yang klik yang itu, ini gitu kan. Kalau yang sekarang kan, kalau misalnya gue ada pertanyaan kan, kalau mereka jelasin kan, kalau lewat online gitu kan lebih susah. Klik yang di atas nih, gue lihat di atas yang mana, yang mana yang kan lebih susah sebenarnya. Tapi somehow bisa lah gue manage. Terus eh, bulan Oktober tahun lalu kan gue sebenarnya setahun tuh kampas kan. Jadi tahun lalu September, eh tahun lalu September gue nanya bos gue, gimana kontrak gue dalam setahun ini, kan harus diperpanjang. Akhirnya bos gue bilang, oh kita demen banget sama lu. Eh, Lu bikin kesalahan juga nggak banyak gitu loh. Nggak perfect, karena nobody perfect. Jadi lu bikin kesalahan itu nggak banyak, dan kita juga, lu itu cocok di tim kita, gini. Akhirnya gue, puji Tuhan, dikasih permanen kontrak dari Oktober kemarin. Permanen kontrak itu artinya dikontrak seumur hidup. Ya bisa aja dipecat kalau misalnya mereka lagi krisis moneter atau gimana. Cuman ya beda lagi regulationnya. Kalau permanen kontrak sama yang temporary kontrak itu beda. Gitu saya sebenarnya. Karena gue lagi kerja, terus gue pikir, mungkin gue eh bikin konten buat soal perjalanan karir gue di Belanda ini. Oke, jangan lupa subscribe dan di like, terus biar gue tambah semangat bikin konten baru buat kalian. Thank you.